Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti. Tentunya dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune ya di YouTube resmi Pemka Buleleng. Baik sahabat Buleleng, sebelum kita lanjut ke acara podcast dan menyampaikan beberapa pertanyaan, kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Bapak Ketut Budiase selaku Direktur Bank Sampah Kaliber atau Kalibukbuk Bersih. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan, kita sapa dulu dan kita minta beliau untuk memperkenalkan diri dulu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi, Bu. Pak Ketut Budiase. Jadi sebelum kita beranjak ke pertanyaan, mohon Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ketut Budiase selaku Direktur Bank Sampah Kaliber yang beralamat di Desa Kalibubuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dan untuk keseharian Tiang juga sebagai penyuluh lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ketut. Nah, sekarang kita beranjak ke Kaliber ya Pak ya. Apa sih Pak Kaliber itu dan bagaimana awal ceritanya Bapak merintis Kaliber di Desa Kalibubuk ini? Iya, terima kasih Bu. Mungkin pertanyaannya setiap ada kegiatan podcast pasti itu aja pertanyaannya ya. Kok ada pertanyaan yang beda gitu? Enggak, kalau Kaliber itu sebenarnya tidak ada kepanjangannya juga kan, karena itu adalah bank sampah Bu. Jadi bank sampah Kaliber itu yang beralamat di Desa Kalibubuk dan beroperasi dari tahun 2017 sampai sekarang ya masih bisa. Bank sampah adalah sistem pengelolaan sampah anorganik yang mempunyai nilai ekonomi. Nah di sanalah masyarakat menabung sampah seperti perbankan pada umumnya. Nah sampahnya kita tabung di bank sampah kami dan kita kelola, kita pilah sesuai jenisnya agar mendapatkan nilai ekonomis yang baik. Nah sampah-sampah itu kami juga berikan edukasi bahwa ini sampahnya harganya sekian, ini harganya sekian. Jadi setiap masyarakat yang datang atau menjadi nasabah di bank sampah Kaliber sudah tahu harga-harga sampah. Tapi tidak semata-mata sampahnya semua jenis sampah kami kelola, tidak Bu. Kita hanya mengelola sampah yang mempunyai nilai ekonomi. Oke, jadi sampah yang memiliki nilai ekonomis ya Pak ya. Oke Pak, saya penasaran nih Pak. Bagaimana Bank Sampah Kaliber ini berkontribusi dalam mengelola sampah secara berkelanjutan? Benar, kami juga berpikir kenapa sih agar ini kegiatannya bisa berkelanjutan. Namanya sampah biasanya membosankan sekali. Kalau misalkan orang Bali bilang ngelola sampah menjadi relawan paling abulan pitung dini kan gitu kan. Tapi kita punya inovasi bahwa membentuk yang namanya tabungan hari raya. Tabungan hari raya apa sih? Tabungannya itu setiap ditariknya itu hanya 6 bulan sekali. Karena yang namanya sampah mungkin dalam seminggu kita hanya mengumpulkan sampah 1 kilo dengan harga 1.500. Kalau itu kita langsung bayar kan nilai uangnya kecil. Kecil betul. Nah tabungan hari raya itu biasanya ibu-ibu senang. Karena setiap 6 bulan pas hari raya Galungan kita bagikan tabungan. Jadi karena selama 6 bulan ya paling tidak cukup untuk beli ayam 1 ekor, pasti itu. Dan bahkan ada nasabah beberapa yang emang mencari sampah ya banyak. Nah biasanya kalau selain tabungan hari raya kita juga punya kegiatan namanya tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan untuk biaya pendidikan seperti beli ATK, sarana sekolah seperti itu. Karena itu tabungannya setahun sekali. Pas di awal tahun ajaran baru ya kita bagikan. Dan itu emang nilainya cukup besar, lebih besar karena sudah 1 tahun gitu kan. Nah tabungan hari raya sama tabungan pendidikan. Nah, ada juga tabungan yang emang benar-benar kami dikasih minta sama masyarakat. Jadi dia nggak pernah
berapa saya punya tabungan, tapi emang disumbangkan kepada bank sampah Kaliber itu. Kebanyakan nasabah kami yang punya villa atau hotel atau restoran, kebanyakan tabungannya tabungan sosial. Dia nggak pernah nanya berapa saya punya tabungan. Saya juga nggak pernah nimbang sampahnya. Setiap ada di gudang ya saya emang dikasih minta. Mungkin itu rezeki dia kan. Nah, selain dari tabungan-tabungan itu, yang paling digemari sekarang dan kenapa sih Kaliber hanya sebatas ngelola sampah kok bisa mendapat prestasi yang udah banyak juga kan, dia juga ya sombong juga kan prestasinya udah lumayan, karena kami punya inovasi kegiatan belajar tukar sampah, kegiatan menari tukar sampah, dan yang kemarin kita juga ada kegiatan menggambel tukar sampah. Jadi anak-anak yang berada di sekitaran desa Kalibubuk, bahkan sekarang udah nyampe ke desa Selat, desa Anturan, desa Kayu Putih, ya ikut anak-anaknya ke sana ikut belajar. Itu karena banyak Pak ya? Kami lumayan dari tahun 2017 sampai sekarang terus saja bertambah. Nah, walaupun di tempat kami tidak ada yang orang profesional itu dalam bidang artian, karena kami bukan sanggar, jadi sanggarnya harus pinter nari enggak. Yang penting dia mau belajar itu. Seperti itu, jadi kegiatannya bisa berkelanjutan. Nah, kita juga bikin inovasi, bukan semata-mata kami menjadi relawan sampah atau enggak kami pemerhati. Karena namanya pemerhati ya diperhatikan aja sampahnya. Kalau ada sampah diperhatikan atau enggak dipoto, diposting di media sosial, itu kan pemerhati sampah ya kan. Tapi kalau kami dibilang pembisnis sampah ya kami juga mainnya sampah, kalau nggak dapat untung ya kami stop dulu kan. Karena kami juga butuh makan kan. Jadi mendingan kami ceritakan bahwa sampah ini ada berkahnya. Ketimbang kami katakan ayo mengabdi kepada Ibu Pertiwi, ya nggak mungkin bisa bertahan. Jangankan menunggu 1 bulan, mungkin 2 minggu aja kita udah bosen lah. Tapi kalau ini kita bawa gali, ada potensi di sampah ini, memang ada nilai ekonomis dan lumayan. Apalagi kita berada di Buleleng. Di Buleleng ini memang potensi di sampah emang enak. Banding kita kalau kemarin kita di Tabanan sempat diundang jadi narasumber di Karangasem. Jadi kita nyari pengepul sampah susah. Tapi kalau di Buleleng ini kita duduk manis, yang namanya sudah punya sampah datang langsung. Jadi sampah itu adalah emas. Benar-benar emang kita juga punya kerjasama dengan Pegadaian Tabungan Emas. Benar nggak sampah ini mengikuti harga emas? Memang benar. Harganya lebih cepat naik turunnya daripada emas. Misalkan kardus harganya sekarang 1.500, mungkin besok udah jadi 2.500. Berarti ada standar harganya ya Pak ya, masing-masing sampah itu, jenis sampah itu ada standar harganya ya Pak ya? Harganya harga. Jadi harganya itu emang kita dikasih tahu oleh, kalau kita sekarang di Buleleng kan sudah beruntung ada Bank Sampah Induk. Oh, Bank Sampah Induk. Bank Sampah Induk Edaring selalu memberikan harga, nilai harganya ini kan setiap di grup itu paling seminggu sekali, harga ini sampahnya sekian. Oh, berarti ada update-nya ya Pak ya, kadang naik, kadang turun, kadang ya Pak ya. Tapi kalau kita di Pemka biasanya harganya nggak mungkin turunnya terlalu deras ya. Cuma sebenarnya kalau kita mainnya di kardus saja ya hati-hati juga kan, kadang pas sekarang di musim hujan ya gudangnya harus siap juga. Karena harga kardus sekarang harganya sampai 2.500, besok mungkin bisa sampai 1.500. Kalau kita beli di kisaran harga 1.500, kadang kita nggak dapat untung, kadang kita bisa rugi juga. Baik Bapak, jadi mungkin kalau bisa saya tangkap sedikit, jadi sampah itu bisa bernilai ekonomis juga, jadi secara tidak langsung juga nilai sosial ya Pak ya, masyarakat jadi ingin datang ke bank sampah, kemudian ikut belajar juga, seperti nanti mungkin kita akan tanya-tanya lebih jauh tentang kegiatan belajarnya ya Pak ya. Nah kemudian ini, mungkin Bapak sudah sering juga ditanya nih Pak, tapi saya juga pengen tahu gitu. Jadi yang memotivasi Bapak untuk merintis bank sampah niki napi Pak? Mungkin di antara tadi ada yang ingin membantu juga masyarakat Kenten. Jadi yang poinnya yang memotivasi sekali Pak. Sebenarnya dari tahun 2017 itu nggak ada yang memotivasi untuk membentuk bank sampah, bahkan nggak ada cita-cita. Cuma ya kalau emang ya ikut bersih-bersih ya senang juga kan. Cuma nah pada saat ini adalah diklatnya PIM, diklat PIM-nya Pak Nyoman Genep namanya kemarin tahun 2017, karena saya warga Kalibubuk, saya juga diundang. Nah nyampe di sana ada orang sosialisasi tentang sampah dari Dinas Lingkungan Hidup.
kami dengarkan karena kami kerja juga di Dinas Lingkungan Hidup. Saat ada penunjukan bahwa nyari ketua pengelola bank sampah, saya lah ditunjuk oleh Perbekal sama Pak Sekdes. Karena ada kepala dinas ya saya takut nolak. Saya mau saja. Paling saya punya pikiran gini, nanti kalau diklatnya Pak Kades sudah selesai, ya saya stop juga. Awalnya ya Pak saya ya. punya pemikiran seperti itu. Tapi saat sampah kami kumpulkan, kami pilah sesuai jenisnya, wih ada untung nih gitu. Dan untungnya lumayan ini, bukan 50% keuntungan, itu 100% ada keuntungan bahkan lebih. Dan istri saya, Adinau ngelola sampah. Nah saat ngelola kami sampah, padahal diklatnya udah berhenti, udah selesai, kami jalan aja terus itu. Bahkan istri dah yang punya ide, yuk kita ngadain kegiatan belajar tukar sampah. Kan kebetulan kami guru juga kan. Nah kegiatan inilah yang sering kami ceritakan kepada masyarakat dimanapun kami sosialisasi. Mungkin hari ini juga yang menonton podcast kami banyak yang nak buleleng orang nak patuh niki panggil warga Mebuye kan. Tapi semakin baik kita berbuat baik kepada lingkungan, lingkungan juga ikut berbuat baik. Jadi lingkungan nggak pernah bohong bahwa istri kami juga sendiri yang merasakan saat kami ngelola sampah, pengabdian dari jadi guru abdi sekitar 15 tahun Bu. Mungkin yang nombok cara ceritanya nyari pegawai negeri yang tombok kan mengidang sana. Tapi nyen tombokin kan nggak ngerti juga, nggak paham yang namanya seperti itu. Ternyata saat istri kami berjanji lah yang cara di Buleleng masih sangi, yang itulah yang membuat menjadi ternyata benar-benar janji kita ini emang terpenuhi. Makanya kegiatan tukar sampahnya sampai sekarang, nah Hengken di Kenyel Kurnani pasti selalu meluangkan waktu untuk mengajar ya juga Pak ya. Nah, karena sering kami ceritakan kepada desa-desa yang lain juga, kami kan sering diundang juga dari narasumber bahwa ini kegiatannya enggak, kalau kita punya konsep Perhitekarana memang bagus. Tiang memang senang dengan konsep Perhitekarana karena Tiang juga rasakan, nah bukannya kami pemerhati lingkungan, dari dulu kita dengan Tuhan begitu berat. Pokoknya membelakar galungan atau hari raya kita kan selalu kan berpikir hubungan manusia dengan Tuhan. Pokoknya Tiang ngalepis bani untuk lakar merainan kan gitu kan. Hubungan manusia dengan manusia. Ya jujur kalau teman datang ke rumah sehingga nang kopi aku nani bisa kak galakin kunani kan itulah. Mungkin anak cowok datang ke rumah aman sing man minum kan kurang puas rasanya kan, minum langsung kan. Nah sampai bisa mula perlu kan karena Tiang demen bisa sampai mabuk masih kan. Itulah kita dengan manusia. Tapi dengan lingkungan mana? Orang Bali bilang, saya setiap tumpak pengatak selalu kok ngaturin dengan lingkungan, dengan tanaman. Tapi seharusnya kita kasih sosialisasi, jangankan mendengarkan. Mendengarkan sudah nggak mau tentang sampah, tentang lingkungan juga kan. Berarti kita nggak ada Perhitekarana cuma 2. Dengan lingkungan kita sering kasih kampil masyarakat ini untuk memilah sampah aja. Ini organik, ini anorganik. Tapi kampil lah mendengar itu. Kadang kalau kita memilah sampah ada nggak bantuan tong sampah tuh. Terus mana sih pemerhatian kita kepada lingkungan ini? Jadi kalau kita ngomongin konsep Perhitekarana, konsepnya bagus sekali, cuma menjalankan kita kurang. Tapi selama ini Tiang rasakan sendiri, ternyata dengan ngelola bank sampah ini enak. Dulu yang paling nggak seneng ada bank sampah di rumah ya orang tua. Nah tua kan biasa kan, sing mungkin ke pekarangan ini nggak bisa sampah. Letahnya kan, mungkin nanti bapak atau ibu bisa berkunjung ke bank sampah kami juga undang siapapun masyarakat yang datang, kami juga welcome. Nah sama 7 tahun sebenarnya jadi ledah karang kami. Jadi ternyata aman-aman saja gitu. Ya, karena tujuannya mulia juga Pak. Sebenarnya sih mulia Bu, jujur nggak mulia. Karena dapat untung gitu. Karena dapat. Kalau nggak dapat untung jangan kerja gitu. Makanya kami sering bercerita kepada teman-teman, karena saya juga pegawai kontrak kan. Apalagi sudah tahunan, kami juga udah 15 tahun jadi pegawai kontrak. Kalau orang Bali bilang kita harus punya sampingan. Nah, nak Bali ya nak disi ngomong ngubah sampi. Itulah pekerjaan kita ini menjadi pegawai ini juga punya sampingan harus. Kita ceritakan nih dengan pegawai kontrak.
gagah hati raga kan semangat sepatu nih pegawai kontrak contohnya. Apalagi ya nyak bin hari kemis punang betilam kita lihat orang cewek adingi dangan nganti baju sesair. Padahal ya kalau kita tarik garisnya nggak seberapa gajinya Pak itu. Jadi yuk kita berbuat yang baik dengan mengelola bank sampah. Ini ada keuntungannya tiang sendiri rasakan. Kalau teman-teman orang lain, nah mohon maaf, dia punya beli mobil, saya juga bisa beli mobil. Dia beli karang 2 hari, nah tiang idang masih beli karang 2 hari. Bahwa kadang pejabat juga kepala bidang, dot ada pis. Jadi kan berasa bangga juga, ternyata saya baru pegawai kontrak mampu juga. Yang penting kita kan punya sampingan, apalagi pekerjaannya mulia ngelola sampah. Sok jadi pemerhati gitu. Padahal kami mendapat keuntungan yang jauh. Jujur saja kalau bukannya dari sampah aja. Jadi saat kita mengelola sampah dan kita diundang menjadi narasumber kan, di acara-acara apapun kan kita dapat sesuatu yang lebih juga. Kadang pengalamannya kan dari pertanyaan dari masyarakat beda-beda kan. Kak, kegiatan ini bener nggak gitu? Jadi kegiatan ini memang bener. Kalau misalkan kami ceritakan kalau ini emang merugikan kegiatan mengelola bank sampah, kami nggak bakalan jalan. Untung hari ini kan tiang hari ini mencukur itu kan. Pada hari ini mau udeng itu karena rambut tiang berit gitu. Jadi kalau rambut berit itu susah untuk dikalahkan tuh gitu. Kalau hitung-hitungan bisnis sama saya rugi, saya nggak mau. Jadi nggak usah dah mengerjakan hal-hal yang nggak masuk akal itu hanya untuk mencari popularitas. Misalkan biar saya dibilang menjadi pemerhati lingkungan, yuk ngelola sampah, itu nggak bakalan bertahan lama. Tapi kalau kita mengelola sampah ini kerjakan yuk sampahnya benar-benar ini punya nilai ekonomi, pasti lama jadinya, awet jadinya, karena ada untung. Mohon maaf nih kan, pemangku dia ngelendeng manpis kan dapat sesari kan. Masa kita yang ngelola sampah yang paling terakhir nih sampah pasti dapat untung, nggak mungkin nggak dapat untung. Tapi kalau misalkan orang lain bertanya, oh Kaliber hanya mencari perhatian, ya emang harus, karena pekerjaan kita ini jelek. Kalau nggak cari perhatian ya nggak usah, ya kan. Kenapa kami juga cari perhatian kan? Jadi di media sosial kami juga open donasi. Jadi untuk keberlanjutannya Kaliber ya terus saja ada donasi masuk gitu. Walaupun kami bukan yayasan. Makanya kami kegiatannya sering ditanya, Pak ini yayasan? Bukan. Pak ini sanggar? Bukan. Jadi kalau ditanya ini sanggar ya saya nggak mau juga. Karena saya bukan penari atau bukan orang seniman. Lebih ke kegiatan belajar berarti ya, Pak ya? Kita hanya belajar. Cuma keunggulan kami karena kami berada di Lopina, anak-anak kami yang bisa nari kesempatan untuk tampil banyak. Jadi saya berasa senang juga keberhasilannya ya saat melihat anak-anak. Wah, anak-anak saya ini bisa tampil. Jadi orang tuanya saat anaknya tampil bukan cuma orang tuanya saja yang datang. Wih, dadongnya kakeknya teke nong balik gitu. Itulah kebanggaannya. Dan itu Pak, saya juga sempat kemarin nonton di sebuah acara di Lovina itu mungkin beberapa dari anak didik Bapak ya yang menarikan tari barong ya Pak ya kalau tidak salah. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak. Jadi bagaimana prosesnya? Misalnya beliau ingin datang belajar ke Bapak, jadi tukar sampahnya mungkin bisa diceritakan bagaimana gitu. Setiap tahun ajaran baru banyak yang nanya, Pak, apa sih persyaratannya untuk ikut saya kegiatan mau ikut belajar? Sebenarnya kami nggak punya syarat apapun. Yang penting dia datang di hari Sabtu dan hari Minggu, dia ikut belajar, dia membawa sampah. Kalau dia nggak bawa sampah ya kami nggak terima. Sampahnya ditentukan Pak, sampah. Nah, kita juga nggak menentukan karena kita juga punya target mengurangi penggunaan sampah. Jadi seikhlasnya. Nah, karena kami ngomong seikhlasnya, kadang orang tuanya malu. Ya betul. Malunya gimana? Kalau biarkan dia anaknya ikut les atau ikut disanggar, paling dia bayar 5.000 per sekali datang. Dia kan sudah tahu masyarakat kami di desa Kalibu rata-rata tahu bahwa harga sampah ini segini sekilo kan. Nutup nggak dengan harga sampah yang nggak naik sekilo gitu kan. Oh, kadang orang tuanya kalau hari ini dia belum bawa sampah, mungkin minggu depan. Nanti minggu depan kami akan bawa lebih dia. Oh gitu. Saat ini anak didiknya berapa Pak? Nah, kita sekarang kalau nggak salah itu istri tiang sih biasanya yang punya tahu kira-kira sampai 85-an. Karena kita juga
ada gamelan juga di rumah. Oh, Jadi iya, kita jadi giliran juga anak-anak yang mau menggambel. Nah kadang yang jadi masalah cuma satu. Oh belum nyampe ke sana pertanyaannya Bu. Nggih. Permasalahannya jangan nanti aja ya. Nanti Oh. simpan dulu Pak, Ya, biar disimpan. sahabat Buleleng penasaran juga. Karena kalau kalau pas ngomong nyerocos Bu. Gitu. Jadi nggak bisa direm. Kasihkan ngomong. Oke, Pak, seperti yang tadi Bapak sudah bilang kan, tadi ada tabungan hari raya, tabungan pendidikan, menari tukar sampah, dan menggambel tukar sampah, benar Pak ya? Oke Pak, saya penasaran nih Pak, bagaimana bank sampah Kaliber ini melibatkan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah ini? Nah, kenapa sih ada kegiatan yang inovasi-inovasi itu? Karena selama ini kami bentuk bank sampah, masyarakat nggak kenal. Mungkin hari ini juga masyarakat Desa Kalibubuk kalau ditanya Kaliber itu di mana, masih banyak yang nggak tahu. Karena saat dia ngomongin sampah udah jenuh ya. Makanya kita punya inovasi-inovasi inilah yang banyak membawa informasi kepada masyarakat. Nah, kita ngadakan kegiatan bimbingan belajar menari tukar sampah. Kalau anaknya sudah mau memilah sampah, secara otomatis orang tuanya pasti mau. Karena malu dia. Makanya kami sekarang ada namanya TPS 3R di Desa Kalibubuk. Ya kita sasaran pertama ya sekolah-sekolah dulu. Anak-anak kita lah yang paling gampang untuk kita berikan edukasi. Kalau kita ngomongin sampah kepada orang tua, nah ini umurnya lebih tua, susah. Apalagi kita ngomongin pilahlah sampah sesuai jenis, udah nggak mau. Karena tiang sendiri mungkin bapak ibu juga salah didikan dari dulu kan. Kita kalau di sekolah kan buanglah sampah pada tempatnya. Iya, betul. Pernah nggak kita dengar pilahlah sampah sesuai jenis kan? Belum kan? Seluruh Indonesia di angkatan tahun sekian pasti semuanya tahu buanglah sampah pada tempatnya. Akhirnya seluruh tempat sampah yang ada di Indonesia pasti penuh. Karena pendidikan kita udah kena buanglah sampah pada tempatnya. Sedangkan di luar sana udah beda. Pilahlah sampah sesuai jenisnya. Jadi jangan salah. Masyarakat nanya ini adalah kesalahan pemerintah, bukan. Pemerintahnya yang sukses. Karena selama ini kita ngomong buanglah sampah pada tempatnya emang udah benar. Emang dari tempat sampah dimanapun ada tempat sampah pasti penuh. Nah tapi sekarang melalui peraturan gubernur yang terbaru ini tahun 47 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, yang ini yang paling bagus. Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu. Jadi desaku bersih tidak boleh mengotori desa orang lain. Karena selama ini jujur siapapun yang menjadi pemerhati lingkungan, yang memang tahu tentang lingkungan, coba kita tanyakan, Bapak Ibu, kalau Bapak senang dengan lingkungan bersih, Bapak mau nggak di depan rumah Bapak ada tempat LHC atau tempat bak sampah? Saya yakin tidak mau. Apalagi Pak, saya mau pindahkan TPA Bengkale, mau nggak di desa Bapak? Jelas nggak mau. Tapi seluruh masyarakat kita semuanya senang bersih. Iya, betul. Tidak mau ada yang mengelola itu. Jadi saat kami sering juga, kenapa sih setiap Ketut Budiase atau Kalibernya setiap sosialisasi seperti orang gila? Karena kami emang latarnya emang bondres. Jadi saat ngomongin sampah nggak ada yang dengar. Tapi saat kita ngomong yang lucu, apalagi ada jorok-joroknya, seneng. Nah dari situlah kita bisa tarik. Oh, pelan-pelan dulu ngasih tahu masyarakat. Makanya ya saya bisa sombong juga dari tahun 2017 Tiang juga sempat tarik. Ternyata semenjak saya ikut sosialisasi, ikut ke lapangan, sudah banyak berintis bank-bank sampah di desa-desa. Saya yakin hari ini mudah-mudahan yang menonton podcast ini mendengarkan dan tertarik. Apa yang saya ceritakan nggak ada omong kosong, memang benar, saya nggak bohong. Jadi di desa pun saya menceritakan, Pak, kalau kami ngelola sampah di desa dapat untung nggak? Dapat. Yuk kita coba. Kemarin kita sosialisasi terakhir kami dapat jadi narasumber di Dinas Pariwisata. Ada orang bukti yang ikut jadi pesertanya. Sampai sekarang jalan bang sampahnya. Berarti panitia dari Dinas Pariwisata kan nggak rugi juga ngundang saya jadi narasumber. Ketimbang narasumbernya pinter sekali tapi hari ini saya ngomong yang di belakang main HP. Sering sekali, apalagi yang ngomonginnya sampah. Pokoknya konen ngomong bumbu-bui. Beda kita ngomong di daerah lain. Kalau kami diundang kemarin di Karangasem, karena kami merasa dibutuhkan, dari sampai penginapan sampai apapun disiapkan, ya memang dia benar-benar menunggu apa sih ilmunya yang dia punya.
Tapi kalau kita kan ngundang peserta, yuk kita mau sosialisasi, undang. Jadi cuek jadinya masyarakat. Nah sekarang makanya kalau ada masalah sampah, biarin saja masyarakat yang kenal sendiri. Jadi kalau kita semakin memanjakan masyarakat, ya semakin manja ujung-ujungnya. Karena kita, bahanen badung ngurusnya masih punya pemikiran seperti itu. Berarti merubah mindset itu yang susah ya Pak ya? Susah-susah gampang mah. Tapi kalau dibilang gampang, sudah nggak ada gampangnya. Nggak ada gampangnya? Ya susah, karena tiang aja rasakan, wih keluding ngelola sampah, sing ten sukses Bu. Cuma ada rasa bangga saat melihat anak-anak aja bangga. Wih, gara-gara sampah dia ikut dan bisa tampil, berani tampil. Karena selama ini kami ngomong, kali bubuk bersih deh Santiang Ibu. Pas Lopina Festival kan ribut juga kan, iya, masalah sampah. Ya, Saya senang. Sampah. Makanya kenapa saya senang. Idi terakhir ada Lopina Festival, baru ada kasus sampah kan. Iya betul. Pernah nggak dari tahun sebelumnya pernah nggak ada masalah sampah? Kan pernah ada masalah sampah. Karena dari sebelumnya itu kami selalu dari jam 12 itu kerja sama teman-teman memungut sampah dan tidak pernah ada beritanya. Kesel saya. Tidak ada yang memposting, satupun yang memposting Lopina Festival bersih. Ternyata orang ini yang bekerja di malam-malam. Pas tahun lalu saya udah pasang strategi karena ini adalah sesuai dengan peraturan gubernur. Sampahmu adalah tanggung jawabmu, ya saya biarin. Ternyata baru banyak yang nge-tag saya. Kaliber kengken nih. Memang sampah itu harus tanggung jawab saya sendiri kan tidak? Betul. Tapi kalau selama ini sebelum tahun-tahunnya lalunya tuh saya senang aja. Yuk kita kerja. Setiap malam kami ngambil. Tapi nggak ada yang posting karena sudah bersih. Itulah jeleknya ngelola sampah. Kalau misalkan yang ngomongan sampah itu adalah seperti orangnya ini yang niraga demen masak cari jangan ulam. Jangan ulam tuh kalau kita masak nggak punya jangan ulam paling deh ya Banjaran. Tapi saat ada jangan ulamnya sing ada nahar jangan ulam pasti kutangin. Ya betul. Tapi kalau ngomongin sampah saat kita kotor pasti orang yang terlibat di bidang pengelolaan sampah pasti di tag. Pemerintah gimana ini? Tapi saat bersih ada nggak yang posting? Ini baru dinas lingkungan hidup sampai bersih sekali ada kegiatan. Tidak ada. Tapi itu benar jadi tanggung jawab mungkin kan. Cuma kami selalu bilang sama masyarakat, ayolah bersama-sama bahwa ini bukan tanggung jawabnya si pengelola sampah, si pemerintah, emang tanggung jawab kita bersama. Terkait media sosialnya Pak, yang Bapak tadi sempat singgung, itu di Kaliber ada Facebooknya atau mungkin? Kami ada Facebook, kami ada Instagram juga. Bisa disebutkan Pak? Facebooknya Bank Sampah Kaliber gitu ya. Bank Sampah Kaliber. Kalau Instagramnya juga Bank Sampah Kaliber. Bank Sampah Kaliber. Jadi sering diupdate juga ya Pak ya kegiatan-kegiatan. Gini, dulu sering saya update itu. Cuma karena setiap saya update tentang sampah tidak ada dapat jempol gitu. Tapi setiap orang memputus sampah di jalan banyak dapat jempol gitu. Jadi kadang malah saya gitu. Tapi ternyata masyarakat emang berbeda. Saat saya berbuat kebaikan yang ngasih jempol sedikit. Ternyata dalam hati baiknya gitu. Saat ada sampah banyak jempolnya gitu. Yang komen banyak juga. Tapi senang saya gitu. Tapi terkadang ada sih Pak netizen yang hanya menyimak tapi mereka tahu tanpa memberikan respon, terkadang seperti itu. Tapi sebenarnya mereka tahu loh. Jadi Kaliber itu sangat berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Tapi nanti mungkin sahabat Buleleng setelah podcast ini mungkin akan sedikit kepo jadinya dengan medsos Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, kita ke tantangan terbesar sekaligus juga kendala-kendala mungkin yang sempat Bapak temui dari tahun 2017 ya Pak ya dalam Bank Sampah Kaliber ini Pak. Nah, kalau tantangan, kalau ngomong sampah saya nggak mau ceritakan tantangannya. Tantangannya udah siapapun yang bilang ahli dalam bidang sampah, saya masih tetap nggak percaya gitu. Okay. Saya sampai, kalau ngobrol dengan sampai bule pun merasakan bahwa ngelola sampah ini bukan hal yang gampang. Makanya kami nggak menceritakan tantangan tentang sampah. Jadi tantangan tentang inovasi saya saja Bu ya. Oke, boleh Pak. Jadi tentang kalau inovasi kami seperti kegiatan belajar tukar sampah, menari tukar sampah. Tantangannya apa sih? Anak-anak kami sampai sekarang makin bertambah. Sedangkan orang yang mau menjadi relawan sedikit. Karena kami nggak bayar juga gurunya.
Nah kalau kami 1 lawan 85 jadi anak-anak rugi datang, nggak mungkin mendapatkan pelajaran yang maksimal dan gurunya juga nggak mau mengajar kan. Nah jika memang benar ada volunteer yang tertarik untuk ikut bergabung, saya mau jadi guru, saya bisa menarik, saya akan jadi guru. Kami ucapkan terima kasih, itu tantangan yang paling besar kami. Jadi kalau di sampah kami nggak punya masalah, karena saya udah mau ceritakan masalah sampah gitu. Tapi kalau masalah uangnya saya mau. Jadi itu aja tantangannya. Nah, Saat kenapa? ini berapa pengajarnya, Pak? Kita nggak tentu. Kadang kita ada 6 orang. Oke. Nah, karena pengajarnya nggak dapat uang, jadi kan dia nggak punya ikatan. Oke. Kadang kita juga libatkan mahasiswa. Makanya siapapun yang datang ke tempat kami, minta data sampah, mau bikin skripsi, kami nggak langsung nerima. Sebelum dia mau jadi relawan. Karena dalam artian harus ada timbal balik skripsinya jadi, selama dia bikin skripsi dia harus ikut mengajar ke anak-anak. Jadi biar sama-sama untung juga. Karena mohon maaf juga mahasiswa sekarang kalau datang, Pak saya mau minta data. Saat dia perlu data, datang ke tempat kami. Tapi saat kami mengundang dia untuk datang ikut mengajar nggak datang. Jadi makanya kami kalau ada datang mahasiswa dari mana? Nah, saya sini. Udah kalau kamu mau jadi relawan dulu baru kami mau. Karena banyak skripsi yang diselesaikan di Kaliber kan. Ada mahasiswa juga mahasiswa magang ikut. Jadi kok mana sih skripsinya aja nggak diterima, kami terima gitu. Jangankan dia ngomong terima kasih. Kan kami bikin, kalau misalkan dia bikin skripsi kan data-datanya kan kami yang ngasih. Tapi nggak pernah dia ngomong makasih. Jadi pengalamannya seperti itu. Makanya sebelum dia ikut jadi volunteer, kami nggak mau juga. Jadi biar sama-sama untung. Kayak ini podcastnya ini kan sama-sama untung. Kami lebih ngetop, Dindesnya juga ada kegiatan kan gitu jadinya kan. Jadi ada yang penting sama-sama untung Pak gitu. Walaupun belum sampai ke honor tadinya ngomongnya kan. Misalkan Pak kalau Bapak mau jadi narasumber dapat honor sekian. Tapi saya udah nggak bikin honor. Karena saya dapat untung juga gitu kan. Kami makin ngetop karena ngetopnya mahal gitu. Seperti itu Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke. Pak, saya penasaran nih Pak, bagaimana Bank Kaliber ini berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuannya. Nah, tapi kita buat sahabat Buleleng penasaran dulu. Kita lanjut setelah yang satu ini. Semeton Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. 1 episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemkab Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Oke, halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom. Oke Pak, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Bagaimana Bank Sampah Kaliber berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuannya? Terima kasih. Dalam hari ini kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Desa Kalibu Bu, kepada pemerintah terutama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang selalu membimbing kami agar bank sampah kami bisa berjalan sampai sekarang. Nah jadi kolaborasinya apa sih? Nah misalkan kalau kami kepada Dinas Lingkungan Hidup ya melalui bank sampah induk sampah kami diambil. Jadi kami juga butuh dinasnya juga kan itu. Jadi kalau dengan pemerintah desa setiap kegiatan apapun tentang lingkungan kami selalu dilibatkan. Kaliber selalu dilibatkan. Jadi kami tetap bisa berjalan. Nah kalau dengan Pemkab semuanya setiap kegiatan apapun yang berhubungan dengan kesenian kami seperti festival-festival apapun bersyukur kami selalu diundang dan jadi anak-anak kami punya ruang untuk tampil. Nah, jadi kalau misalkan banyak sekali teman-teman yang pemerhati lingkungan kadang dia tidak berkolaborasi dengan pemerintah atau enggak karena misalkan mohon maaf kalau kita ketemu wartawan kita dikasih bincang-bincang dengan wartawan pasti apa sih peran pemerintah terhadap kegiatan Bapak? Pasti tanya seperti itu. Tidak pernah. Nah jadi pemerintah ini kami ajak berkolaborasi dan sangat menguntungkan menurut saya kan karena kami kasih pembinaan sudah lumayan kasih ilmu kan. Nah Bank Sampah Kaliber juga berdiri yang punya SK-nya kan dari dinas juga. Jadi apalagi sekarang Dinas Lingkungan Hidup mempunyai bank sampah induk edarnik ya sampah kami
terima ditampung di sana dengan nilai harga yang juga bersaing kan seperti itu. Apalagi yang enaknya sampahnya dijemput. Jadi kami tinggal diem aja di WA, di grup, sampahnya di kaliber sudah penuh, udah diambil gitu. Jadi bersinergi dengan Pemkab juga Iya. ya Pak ya. Nah kalau dengan pihak swasta bagaimana Pak? Kalau dengan pihak swasta juga makanya kami bisa tampil anak-anak itu dengan misalkan hotel, dengan restoran. Jadi kami selalu dilibatkan dalam kegiatan seni itu, anak-anak kami pasti tampil di sana. Nah apalagi dengan pihak swasta yang seperti sekarang ini, hotel, restoran ya banyak yang sudah perhatian dengan lingkungan. Jadi pengelolaan sampahnya ya kami ambil kadang. Hotel-hotel itu kami ambil sampahnya, restoran juga kami ambil, tapi nggak pernah beli. Kita emang dikasih donasi sampah gitu. Pihak hotelnya yang menyerahkan ke Bapak atau Bapak Nggih. yang jemput bola? Kalau sekarang diserahkan langsung. Oh, diserahkan Dia langsung. yang bawa. Di karyawan. kawasan Lovina Iya, saja ya Pak ya? Tapi tidak semua Bu. Oh, Nggih. tidak semua. Kami hanya beberapa, itu ada pila-pila juga. Memang setiap kami lihat, ternyata ada sampah. Sampahnya bagus, emang sudah terpilah gitu. Oh, sudah langsung terpilah ya iya. Pak ya? Oke. Kita emang tinggal jual aja, dapat untung aja gitu. Jadi kalau dengan hotel seperti itu, dengan restoran juga, ini kan pun yang untuk dengan apa lagi ya? Nah pemerintah desa Pak? Kalau Gimana? pemerintah desa, kita emang bukan ya dalam artian disupport dengan uang, bukan, kami yang tidak mau. Oke. Kami dari tahun ke tahun sempat terus ditanya pakai dana desa. Oke. Nah kami karena menjadi tempat edukasi dan kami merasakan ini adalah, kami selalu yang ngomong pertama bahwa sampah adalah berkah, mempunyai nilai ekonomi, makanya kami nggak mau ngelola dana desa. Bukannya desa kami nggak mau memberikan, kami ingin menunjukkan kepada desa-desa yang lain bahwa sampah ini dikerjakan ada uangnya. Memang benar kan, sampai sekarang bisa berjalan tanpa menggunakan dana desa. Kalau kami minta dana desa ya pasti dikasih, karena desa sudah merasakan keuntungannya yang luar biasa. Makanya kami bertahun-tahun terus saja dikasih, pakai dana desa berapa. Nah kadang desa untuk memberikan kami dukungan seperti di ketahanan pangan, dia kan punya dana. Karena kami juga di kaliber tidak mainnya di sampah anorganik, kami juga membuat kompos, membuat media tanam, membuat tanaman juga kan beberapa kan. Nah biasanya dia membeli kompos kami seperti itu. Jadi produk-produk yang kami punya kadang dibeli. Berarti tidak hanya sampah anorganik aja ya Pak ya, organiknya pun Bapak kelola juga ya? Sebenarnya kami nggak ngelola sampah organik dari luar. Oke. Sampah organik kami sendiri itu kami jadikan kompos. Nah karena komposnya permintaannya semakin banyak, sampai sekarang masih ada order kan kita. Jadi kalau yang dulu ngomongnya sampah anorganiknya banyak uangnya, ternyata sampah organik kalau kita kelola Menghasilkan juga ya Pak ya? jauh lebih banyak. Jauh lebih Karena besar nilainya. sampah selama ini, misalkan kita beli sampah, kita ambil sampah kan nggak pernah beli sampah organik. Ada orang minta aja udah dikasih kan. Nah sumbernya itu Pak, sumber Kita sampah? dari rumah sendiri. Oh dari Nah, rumah Bapak? dari rumah kakak, dari beberapa rumah yang ada di tetangga itu. Lumayan, apalagi kami kan ngelolanya itu memang mandiri Bu. Jadi dikerjakan sendiri dulu. Kalau ordernya banyak baru kita ambil ke sampah ke TPST yang lain, desa lain. Nah karena TPST yang ada di Kabupaten Buleleng, masalahnya bukan di sampah anorganik saja, di sampah organik saat menjadi kompos tidak ada yang membeli Bu. Itu kendalanya. Nah kadang kita kalau ordernya banyak, kita beli sampah bahan organik namanya. Bahan organiknya inilah kita jadikan kompos. Bapak olah lagi kita baru olah. bisa Baru dijual. kita jual. Oke. Jadi 2 tahun ini baru 3 tahun dah kami ngelola sampah organik. Lumayan hasilnya Bu. Itu makanya kami ceritakan, yuk kita kelola sampah maupun sampah organik, anorganik ini ada uangnya. Nah kemarin kita bikin ekoenzim misalkan, kami kan bikin ekoenzimnya banyak. Ekoenzim dari sampah sisa buah dan sayur kami buat. Banyak yang bertanya, ini dijual tidak? Tapi kalau ada yang mau minta, ambil. Khusus untuk ekoenzim Iya. ini? Oke. Kadang saat kita dikasih minta dia nggak mau diganti uang, misalkan uang molasi atau uang gula merah. Dan harga uangnya itu
nilainya banyak dikasih gitu. Nggak pernah ada orang yang mau merugikan. Nah, kalau misal dari masyarakat umum atau dari pihak swasta seperti hotel, restoran itu ingin menyerahkan sampah organiknya ke Bapak, apa Bapak sudah siap untuk mengelola? Kami yang nolak. Oh, Bapak belum. Karena posisi sampah yang organik total, takutnya kami kendala tempat juga kan. Tapi selama ini kita sih kalau dikasih sampah organik memang benar-benar sisa buah. Kayak restoran ngasih ini pakai ekoenzim. Karena restoran kayak sekarang Hotel Aneka. Hotel Aneka sudah tahu bahwa ini sampah sisa buah dan sayur ini emang bagus pakai ekoenzim. Ekoenzim ya. Memang dia dan seluruh karyawannya tahu ini bermanfaat. Berarti organiknya pun itu organik yang pilihan ya Pak ya, Pilihan, walaupun nah. sampah tapi pilihan. Oke, nanti Karena menghasilkan kita juga nggak nganggap itu sampah, tapi sisa buah dan sisa sayur. buah. Oke. Walaupun itu kulitnya ya kan. Jadi manfaatnya banyak yang sudah tahu kan. Kalau nggak tahu belum pernah mencoba ya ngebuye pasti kan apa batas itu. Memang saat ini ekoenzim itu sedang digalakkan sekali ya Pak ya. Yang juga jujur Bu, kenal dengan ekoenzim pertama juga pasti ngebuye. Nggih, pertama. Karena sistemnya pengelolaannya mahal. Yang kedua sangat lama kan, 3 bulan kan. Tapi manfaatnya bagus sekali. Setelah kita coba, ternyata masuk akal. Karena sangat masuk akal ya kita buat dengan partai nggak main-main. Karena kita buat kompos daripada kita beli E4, kita pakai ekoenzim bagus hasilnya. Dan kenapa saya katakan bagus? Pesanan kompos kami banyak. Sampai saat ini kami masih punya hutang juga dengan Pak Dokter siapa itu namanya. Kami ada pesanan 150 sampah kompos belum bisa saya kirim. Khusus untuk itu Bapak sendiri mengerjakan atau ada? Kita yang ngerjakan, tapi kalau ordernya banyak ya kita panggil teman-teman. Berarti Bapak memberdayakan juga masyarakat sekitar ya Pak ya? Belum juga, karena kalau saat kami berdayakan orang, sama dapat untung dulu. Karena jujur, pas pandemi nih ya, pandemi kami dibilang bos sama tetangga kan. Karena kami punya alat namanya mesin rot. Botol gelasnya itu kan, tapi karena pandemi banyak orang minta pekerjaan, pedagang acu nggak kerja kan, habis dia di rumahnya habis masak ikut kerja di tempat kami hanya membersihkan gelas air ini kan. Gelas air mineral. Iya. Dengan itu ongkosnya per kilo 2.000 borongan. Padahal kami beli gelasnya itu cuma 2.500 dan kami punya borongan 2.000, berarti 4.500 kotor kan. Kami jualnya 12.000 per kilo. Padahal kami dibilang terima kasih Pak Tod udah ada pekerjaan. Saya dapat untung banyak. Padahal kami udah ceritakan saya untungnya banyak. Tapi kok nggak banyak orang yang tertarik. Nah itu dah jadi kendalanya. Karena ini sampah. Misalkan hari ini Pak Jero dibilang, karena saya pemangku saya nggak mau menjadikan sampah ya. Kan banyak yang gitu, karena kan sisip kan, orang Bali kan gitu. Akhirnya, kebetulan Belentiangnya ada di pemangku juga. Pas tuh bunga. Dan Belentiangnya selalu ngambil sampah. Kejauhan ya sih Bu, dan sing pegat-pegat jauhan itu. Ternyata bukan gara-gara sampah ini ledah gitu. Tetap aja gitu kan. Ternyata sekarang makanya kami ceritakan, kami juga sempat diundang jadi narasumber di RRI tentang sampah Upekare. Waktu itu kami dengan ide nak lingsir di Buanesari ya. Ya. Kami ngomong tentang sampah, bahwa sampah Upekare ini bisa nggak dipakai yang mana. Kalau saya bercerita tentang sampah, bahwa sampah ini bisa digunakan kembali, salah. Karena saya bukan orang suci kan. Tapi saya suruh anak lingsir yang ngomong menceritakan bahwa tidak semua sampah bisa langsung dibuang ke TPA. Misalkan sanggah ceruk seperti itu kan. Kalau memang ini masih layak dipakai ya dipakai lagi. Nah ketisin tirte apa keadaan-keadaannya saya kan nggak pernah tahu kan. Tapi kalau anak lingsir yang menceritakan itu, masyarakat mudah-mudahan paham juga. Oke. Nah ini Pak, terkait dengan teknologi nih Pak. Sekarang ini kan teknologi terus berkembang nih Pak. Bagaimana sih bank sampah Kaliber ini beradaptasi Pak dengan perkembangan teknologi? Kita juga kalau dengan ngomong teknologi, ngomongin sampah, kami berada di Lopina harus kan? Iya betul.
harus kita. Nah teknologi, kalau teknologi pengolahan sampah kami ada mesin, tapi kami kenapa nggak mau? Sempat juga ada yang mau ngasih CSR, mesin pencacah, mesin misalkan mengolah plastik jadi BBM, mesin merubah menjadi paving block. Kami nggak mau. Karena kenapa kami nggak mau? Biaya operasionalnya mahal. Dan kami berada di kawasan Lopina. Nah misalkan hari ini kami ngelola sampah anorganik jenis plastik, akan dijadikan paving block, pasti ada, bau pasti jelek kan, baunya pasti keras kan. Gitu. Mau nggak tetangga kami nampung? Udah nggak, saya nggak mau nerima. Misalkan mesin pencacah, kalau mesin pencacah penggeraknya ya pasti diesel atau nggak dinamonya gede kan, pasti ribut. Mau nggak tetangga kami kan ada pila juga banyak kan jelas nggak mau diterima. Berarti sementara ini masih manual ya Pak ya? Ya kita yang punya hanya mesin press, mesin pencacah organik, dan itu pun kami saat hidup ya pikir-pikir dulu jam berapa ini ya. Suaranya keras ya Pak ya? Ya lumayan gitu kan. Lumayan. Makanya kalau ada yang ngomong yuk kasih teknologi mesin, bagus kasih teknologi, tapi cocok nggak dengan. Nah kalau orang Bali disi kalau padre kan, keadaan kita cocok nggak? Kita punya mesin seperti itu. Oh ternyata nggak cocok, ya udah ngapain? Dan banyak teknologi sekarang. Nah yang ceritanya, mesin ini akan merubah menjadi BBM. Kalau saat merubah berapa biayanya? Kalau kita misalkan 10.000 biayanya, terus BBM-nya laku nggak 10.000? Nggak laku. Terus ngapain kita kerja hal-hal yang nggak masuk akal? Kita berubah dari sampah ini akan jadi paving block. Ada nggak yang mau membeli paving blocknya? Kami ngomongin mengolah sampah, misalkan kami membuat kerajinan. Setiap pameran saya bawa kerajinannya. Biayanya sudah besar membuat. Nggak ada yang membeli. Paling dibilang bagus itu. Padahal kami untuk mengerjakan itu perlu biaya. Karena pengerjaan untuk kerajinan ya kami tidak optimal jadinya. Kan itu berubah kembali menjadi sampah. Jadi kalau hanya teknologi, seluruh dunia mengatakan, nah orang Belanda, di Belanda kan bagus pengelolaan sampahnya. Ada nggak teknologi yang mengolah sampah, memisahkan sampah organik dan anorganik? Nggak ada. Jadi kita harus manual memilah sampah. Makanya sampahnya kalau dari sumber, orang kita sendiri punya sampahnya, yang pilah kan nggak jijik. Iya betul. Coba sampah orang lain kita pilah, pasti kita merasakan jijik. Makanya kalau kita pikir-pikir, sampah, pantesan kalau orang budaya barat pasti punya tong sampahnya banyak. Jenis duplek beda, organiknya beda. Iya, betul. Beda banyak, dia sampai punya tong sampah 6. Kita hanya baru belajar 3, bumebuyum kerja. Kan? Dan tidak ada yang mau. Mungkin hari ini Bapak Ibu yang mendengarkan mungkin merasa ketawa, benar juga kan. Tapi kenyataannya emang susah. Tiang ngasih tahu ke anak-anak setiap hari sampai sekarang pun ngasih tahu, pilah organik ya organik. Masih kadang dia salah. Tapi emang butuh proses. Dan itu pun kami dari SD 92 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah lagi 4 tahun, masih tetap di slogan-slogan di tembok, buanglah sampah pada tempatnya, kan seperti itu kan. Berarti sampai sekarang sampai saya berpikir, saya membuang sampah pada tempat, belum sampai ke pilahlah sampah sesuai jenisnya. Makanya kami sering diundang kalau misalkan dinas pendidikan punya acara sosialisasi, saya kasih tahu bapak ibu gurunya, bapak ibu guru jadilah guru yang emang layak ditiru. Karena hari ini kita akan merubah mindset yang dulunya membuang sampah pada tempatnya, sekarang berubah, pilahlah sampah sesuai jenis. Susah, karena orang gurunya aja belum bisa. Makanya kami kalau sebelum bapak ibu menceritakan kepada anak-anaknya, ibu dulu yang berubah, kita dulu sendiri yang berubah, baru mau cerita kepada orang lain. Seperti Tiang, kenapa sih bang sampah kaliber kok bisa jalan? Karena sebelum saya ngomong kepada tetangga, keluarga saya dulu. Istri saya mendukung, kakak kami mendukung, orang tua semua mendukung, baru kita ceritakan kepada tetangga. Tetangga udah mau mendukung, ke gang yang lain. Jadi ceritanya panjang jadinya. Kalau ada orang hebat tapi keluarganya berantakan, nggak usah cerita kemana-mana. Kalau orang dulu ngomong Pak Jerung, kayu pule seperti itu kan,
biar nggak kayak babakan kayu puli. Kalau kayu puli menurut tiang masih bagus Pak, ya Bu ya. Kalau kalau mesin dadapan kayu apa ya, mungkin kayu dabdab ini, yang kayu dabdab beceni pasti nggak sang itu bagus kan seperti itu. Tapi kayu puli, kalau misalkan kayu puli pakai tapal bagus kan masih mending. Makanya kalau orang banyak bicara pinter ya kan, apalagi ngomong lingkungan, nanti kita main ke rumahnya gitu. Kalau rumahnya aja belum siap, jangan bercerita kepada orang lain. Kalau rumah kami, sebelum kami menceritakan ini, kami siapkan dulu. Karena posisi rumah berada di bawah jalan, seperti sumur resapan, biopori. Kami meyakinkan bahwa sampah yang keluar hanya residu. Karena istri kami masih produktif kan, pakai pembalut. Kami juga perokok. Paling yang sampah-sampah itu ya harus kita keluar. Tapi organiknya bagaimana ya kita kelola di pekarangan kita masing-masing. Jadi nggak ada sampah keluar. Bener-bener emang go green gitu loh. Go green. Jadi rumahnya mau PC mau kejang Pak. Nggak usah dong ngomongin dia orang lingkungan. Jadi rumahnya semuanya di sisi. Kan kita main aja ke rumahnya males. Paling tidak kalau orang main ke tempat kami, ya nambah kopi gitulah Pak. Jadi kan nyaman dia di rumah. Jadi misalkan ibu juga nanti datang aja ke tempat tiang, orang ini bener nggak? Kadang orang itu kenapa orang banyak ke rumah tiang, ke Kaliber? Ya karena kesombongan saya. Setiap saya bercerita selalu sombong. Ayo main ke tempat saya. Karena tempat kami, desa kami nggak bersih. Tapi kami bisa menyatakan bahwa kalau ada orang yang mau mengikuti seperti edukasi yang ada ini, semuanya jadi uang. Karena kita bikin kompos, bener nggak komposnya laku? Bener, ini laku. Ada data penjualannya. Pakai nyari bank juga bisa. Karena ini bisnis kompos kan. Kalau bapak ibu mau kerja bisnis rongsok, mau nyari bank nggak dapat. Nggak ada perbankan yang ngasih modal. Sehebat apapun kalau orang rongsok nyari perbankan nggak dapat. Tapi kalau kita ganti ke kompos, kita dapat. Jadi permodalnya kemarin aja kami di salah satu bank kami dapat lumayan modal dengan bunga rendah. Ya kita ambil. Itu enaknya itu. Oke, baik Pak. Tadi kan sudah banyak dijelaskan juga tentang kolaborasi dengan pemerintah, pihak swasta. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa sih Pak pesan dan inspirasi yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat Buleleng terkait pentingnya peran bank sampah dalam menjaga lingkungan? Ini panjang apa pendek? Boleh aja Pak. Panjang aja ya? Boleh. Nah kalau bank sampah, kami ceritakan kemarin kami diundang dengan Pak Gubernur, kami cerita kenapa Anda selalu bangga dengan bank sampah. Karena bank sampah memberikan keuntungan. Hari ini kita ngomongin Pergub 47 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Kasih tahu masyarakat, Bapak Ibu ayo pilah sampah organik. Pasti dia nanya seperti, Pak kalau sampahnya dipilah dapat apa? Pasti seperti itu. Oh kalau Bapak mau memilah sampah, saya kasih buku tabungan. Nanti setahun aja Anda dapat sampah sekian. Pasti dia mau karena ada uang. Iming-imingnya uang, kalau udah ada uang pasti mau dia. Nah seperti itulah keunggulan dari pengelolaan bank sampah. Nah kegiatan ini kenapa masih bisa berjalan? Sering kami ceritakan bahwa buatlah inovasi-inovasi yang tidak masuk akal. Tapi ujung-ujungnya seksi. Membuat orang menjadi tertarik, dalam artian tertarik memberikan donasi. Karena kami dari tahun 2017 donasi yang masuk lumayan banyak. Entah itu dari luar, dari dalam juga. Kadang banyak orang, oh pasti bule yang nyumbang Pak. Tidak. Kemarin kami dikasih support oleh pedagang warung kecil, ngasih, Pak Tut ini untuk beli kampil. Padahal hanya warung kecil. Karena dia tahu, ternyata orang ini mau mengelola sampah. Bukan semata-mata karena kami di Lopina pasti yang nyumbang bule, bukan. Nah kami contohkanlah Bu Komang di sana penjual dagang nasi babi, warung babi guling. Nggak sebesar apapun tokonya, warungnya, tapi dia rajin dia ngasih donasi setiap bulan. Nah karena donasinya sudah masuk ya kami kelola, misalkan dia untuk apa beli kampil. Yang kedua kemarin kami juga ada donasi alat tulis dari itu warung musik dikasih alat tulis semua anak-anak. Pas pandemi juga begitu, kita borong kegiatannya, borong sayur. Sayur yang ada di Pancasari kita borong, kita bagikan kepada masyarakat.
Masyarakat siapa? Masyarakat yang mau memilah sampah dan mendukung program Kaliber. Kalau masyarakatnya nggak mau, saya nggak mau kasih, biarpun dia orang miskin. Karena kalau semakin dimanjakan, dia akan makin manja. Jadi kalau orang kaya yang layak dapat, ya saya kasih, biarpun dia orang kaya, saya kasih bantuan. Nggak apa-apa, yang penting dia mendukung program. Akhirnya karena dilihat, ternyata harus kita memilah sampah baru dapat bantuan. Akhirnya mau. Makanya setiap 6 bulan pasti ada pembagian sembako. Padahal itu bukan uang saya. Itu adalah uang hasil donasi yang masuk. Kami bagikan kembali. Jadi kalau anak-anak yang datang ke sana, dulu kami dapat bantuan buku dari perpustakaan, kenapa kok dibalikkan? Karena kami dapat bantuan WiFi gratis. Anak-anak semenjak ada WiFi gratis nggak ada yang mau baca buku. Mendingan dia di HP semuanya ada. Ya daripada bukunya mubazir, kami harus menjaga, takutnya hilang, ya saya balikkan bukunya. Jadi WiFi-nya aja kami terima. Jadi kami ucapkan terima kasih juga pada Kominfo, kemarin dikasih internet gratis, dan hari ini juga kami diundang podcast, lumayan kan, dapat juga acara sombong-sombong gitu. Jadi kalau kegiatan ini nggak disombongkan, nggak booming gitu. Jadi tapi ini akhir kata kami dengan kata-kata yang kami tadi pikirkan ini jadikanlah inspirasi, bukan menjadi sensasi. Jadi cari keuntungannya, buang masalahnya gitu. Nggak usah Bapak Ibu menceritakan masalah sampah, tapi kalau ada berkah sampah itu yang kita ceritakan, pahalanya jauh lebih banyak. Gimana dari Tiang? Mungkin ada lagi pertanyaan? Sudah Bapak. Apalagi ada closing statement? Nggak usah ya? Iya Bapak, terima kasih banyak nih Pak. Jadi sudah banyak sekali yang Bapak ceritakan kepada sahabat Buleleng. Dan tentu saja kita sama-sama berharap setelah acara podcast ini akan semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa sampah itu adalah emas yang bisa mendatangkan manfaat ekonomi, manfaat lingkungan, dan juga secara tidak langsung kita menerapkan Trihita Karana ya Pak Ketut ya. Terima kasih sekali lagi dan silakan Delia. Oke, baik Bapak, terima kasih karena telah bersedia menyebarluaskan informasi terkait Bank Sampah Kaliber bagi sahabat Buleleng. Baik, sekian Bikom pada episode kali ini. Sampai jumpa di Bikom selanjutnya.